Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Orla Fadila. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan final tentang PPDB. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan persyaratan PPDB menuju pemilihan jalur. Persyaratan PPDB. Ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum semua jalur harus dipenuhi. Pertama ijazah, kemudian akte kelahiran, kartu keluarga. Ini wajib 1 tahun di lokasi. Jadi misalnya kita pindah ke wilayah lain, kartu keluarganya harus 1 tahun. Jika di bawah 1 tahun itu tidak bisa dilayani untuk jalur zonasi. Tapi untuk jalur non zonasi itu bisa dipakai. Selanjutnya rapot dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini jangan khawatir, nanti akan diberikan ketika kita daftar ulang. Surat tanggung jawab mutlak orang tua itu bermaterai, jadi akan dibuatkan setelah kita lulus dan daftar ulang. Baik, bisa dipahami? Jadi syarat umum ini harus terpenuhi oleh semua jalur. Kita akan masuk ke jalur khusus. Yang pertama, untuk jalur KETM atau afirmasi, harus melampirkan kartu program penanganan kemiskinan. Ada 3 ya, ada KIS, kartu Indonesia Sehat, ada KKS, kartu keluarga sejahtera, dan KIP, kartu Indonesia Pintar. Nah, semuanya harus dilampirkan. Lebih banyak lebih bagus. Selanjutnya untuk jalur afirmasi, jika, mohon maaf, keluarga yang korban bencana alam harus melampirkan surat keterangan domisili dari RT RW setempat. Selanjutnya, bagi jalur perpindahan orang tua atau anak guru harus melampirkan surat tugas. Jadi ini yang menjadi bukti sah bahwa kita mengikuti orang tua dan lengkapi dengan surat tugasnya. Ini bisa masuk ke jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Selanjutnya, jalur prestasi. Ada 2 ya, jalur nilai rapot dan jalur prestasi perlombaan. Ini wajib melampirkan piagam dan dokumentasi berupa foto atau video. Baik, diulang ya. Syarat umum harus memenuhi ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku rapot, dan ketika daftar ulang harus membuat surat tanggung jawab mutlak orang tua bermaterai. Adapun jalur afirmasi atau KTM harus melampirkan kartu program penanganan kemiskinan, atau bagi keluarga korban bencana alam melampirkan surat keterangan domisili. Untuk jalur perpindahan orang tua dan anak guru harus melampirkan surat tugas. Dan untuk jalur prestasi harus melampirkan piagam dan dokumentasi prestasi. Baik, sekarang kita akan bahas khusus untuk SMK. Jalur afirmasi atau jalur KTM bisa memilih 2 SMK atau 1 SMK dengan 2 program atau kompetensi keahlian. Contohnya RPL. Sudah tahu apa itu RPL? Rekayasa perangkat lunak dengan TKJ, teknik komputer jaringan. Ini khusus ya, tanpa zonasi. Jadi untuk SMK lebih leluasa, tanpa zonasi. Kemudian untuk SMK tidak ada zonasi. Dan untuk jalur perpindahan orang tua atau anak guru, sama, memilih 2 SMK atau 1 SMK dengan 2 program kompetensi keahlian. Nah, sedikit berbeda untuk prestasi, nilai rapot, unggulan atau kelas industri, itu bisa memilih 1 SMK dengan 2 program keahlian, atau dengan nilai rapot umum, sama 2 SMK, atau 1 SMK, 2 program kompetensi keahlian. Atau alternatifnya, 1 SMK dengan 2 program kompetensi keahlian. Jadi karena SMK banyak programnya, banyak jurusannya, ini sedikit lebih luasa dan tanpa zonasi. Seperti itu ya untuk SMK. Sekarang kita menginjak ke jadwal PPDB SMK tahap 1. Sama ya dengan SMA, April dan Mei sosialisasi, kemudian pendaftaran jalur afirmasi KTM, perpindahan orang tua atau anak guru, prestasi nilai rapot unggulan atau kelas industri, dan prestasi ini dilakukan oleh pendaftar
atau melalui sekolah asal. Tanggalnya sama, tanggal 8 sampai 12 Juni 2020. Yang berbeda di sini, setelah verifikasi data, maka akan dilakukan tes minat dan bakat atau tes kesehatan, uji kompetensi prestasi dengan catatan sesuai dengan prosedur protokol COVID-19. Ini akan dilakukan di sekolah SMK pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2020. Kemudian sama, akan diadakan rapat dewan guru di sekolah pada tanggal 18 Juni dan sekolah akan melaporkan ke dinas pada tanggal 19 Juni dan pengumuman akan dirilis di website PPDB pada tanggal 22 Juni 2020. Kemudian wajib melakukan daftar ulang di sekolah yang dituju pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2020 dan tahun pelajaran baru pada tanggal 13 Juli 2020. Ini untuk jadwal PPDB SMK tahap 1. Sedangkan jadwal PPDB SMK tahap 2, pendaftaran jalur prestasi nilai akademik raport umum tempatnya di sekolah yang dituju atau online dalam jaringan. Ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Kemudian akan diadakan verifikasi di sekolah pada tanggal 2 dan 3 Juli, rapat dewan guru pada tanggal 6 Juli, dan sekolah akan melaporkan ke distrik pada tanggal 7 Juli, dan pengumuman jalur prestasi nilai akademik raport umum akan ditulis pada website PPDB atau datang ke sekolah pada tanggal 8 Juli, dan daftar ulang ke sekolah tanggal 9 sampai 10 Juli 2020. Masuk di tahun pelajaran baru tanggal 13 Juli 2020. Berikut adalah rumus untuk jalur prestasi. Ada poin A dan poin B. Untuk informasi, beberapa sekolah akan menetapkan rumus yang berlaku. Jadi tidak semua sekolah sama. Ada sekolah yang menetapkan poin A atau menetapkan poin B. Sepertinya untuk poin A sangat rumit sekali, tapi tidak menutup kemungkinan sekolah akan menggunakan rumus ini. Atau yang sangat sederhana yaitu poin B, hanya menjumlahkan nilai rata-rata 7 mapel dan nilai rata-rata UN. Sekarang kita akan simulasi untuk perhitungan rumus yang disebut dengan kalibrasi. Contoh perhitungan nilai akhir menggunakan rumus kalibrasi. Jadi seperti ini. Kita akan melihat siswa Ali. Nilai rata-rata UN ini didapatkan dari web Puspendik, jadi sekolah itu akan sama. Satu sekolah akan mendapatkan rata-rata nilai UN selama 3 tahun sama. Setiap siswa dalam satu sekolah tidak akan berbeda. Jadi kalian jangan khawatir, ini akan ditetapkan sama untuk satu sekolah. Yang dimaksud dengan jumlah nilai 7 mapel, skor 563 itu dari mana? Dari mapel yang di UN dan di US-kan. Ini. Kemudian 4 mapel itu nilai yang UN kan. Apa saja mapelnya? Bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Kemudian ini perhitungan rumusnya. Ini untuk rumus A ya. Rata-rata A dan rata-rata B. Maka untuk nilai alternatif A menggunakan rumus kalibrasi di 573,8. Tapi dengan menggunakan rumus B itu sangat mudah. Hanya menjumlahkan 7 mapel 563 ditambah 87, skornya 650. Jadi kalian bisa menghitung sendiri untuk kalibrasi nilai rapot. Gimana? Mudah? Bisa dipahami? Selamat mencoba ya. Berikutnya, penyekoran prestasi untuk Kemdikbud. Jadi kalian ketika mengikuti pertandingan atau event-event, ada yang dilaksanakan tingkat Kemdikbud atau Kemenag, ada yang non Kemdikbud dan Kemenag. Jadi tidak masalah. Apapun kejuaraannya, kita bisa melampirkan sertifikat, dokumentasi dengan jelas. Ini adalah skornya. Yang pertama, juara tingkat internasional. Ini skornya sangat besar sekali ya. Ada skor
tunggal ada skor bergu. Kemudian juara 1 sampai 3 tingkat nasional, ini skornya. Tingkat provinsi, harapan provinsi, dan tingkat kota kabupaten. Jadi event ini dilaksanakan dari tingkat nasional sampai ke tingkat kota kabupaten. Jadi mohon maaf jika kalian menggunakan sertifikat tingkat sekolah, antar sekolah di luar kota kabupaten itu tidak bisa dilampirkan. Paling minimal juara 3 tingkat kota atau kabupaten itu bisa dilampirkan dengan skor 230 untuk tunggal dan 215 untuk bergu. Selanjutnya penyekoran prestasi non-Kemdikbud atau Kemenag, ini sama, juara internasional tingkat 1, 2, 3, kemudian juara nasional, tingkat provinsi, harapan provinsi, dan kota kabupaten. Jadi yang berminat untuk memilih jalur prestasi, persiapkan sertifikat, foto dokumentasi untuk dilampirkan dalam daftar ulang. Oke, selamat kalian telah lolos dalam PPDB dan siap untuk daftar ulang. Persiapkan dokumennya, fotokopi, dan dibawa aslinya. Ingat, untuk tahap 1 itu pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2020. Sedangkan tahap 2 pada tanggal 9 dan 10 Juli 2020. Kemudian siapkan bukti tanda terima yang telah dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Ini penting, jika calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang tanpa konfirmasi, maka dianggap mengundurkan diri dan tidak jadi siswa SMA, SMK, atau SLB. Oke, itulah tips dalam memilih jalur PPDB. Disimak baik-baik, dipikirkan baik-baik, jangan sampai salah pilih. Semoga kalian lolos untuk pilihan yang telah ditentukan. Di video selanjutnya, kita akan bahas tentang pengisian di website PPDB, proses pendaftaran. Baik, demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.